Dalam Islam, ada beberapa tanda bahwa seseorang disegani oleh makhluk gaib, seperti jin atau syaitan. Pertama, orang yang taat beribadah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah akan memiliki aura spiritual yang kuat. Ibadah seperti salat, membaca Al-Quran, dan zikir membentengi diri dari gangguan makhluk gaib. Kedua, orang yang berakhlak mulia, menjauhi maksiat, dan menjaga kebersihan hati akan lebih sulit diganggu, karena makhluk gaib cenderung menjauhi keimanan yang kokoh. Ketiga, ada keyakinan bahwa orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, seperti para wali, dihormati oleh makhluk gaib karena tingkat keimanannya yang tinggi. Dalam Islam, syafaat Al-Quran merupakan salah satu bentuk pertolongan yang diberikan pada hari kiamat. Al-Quran akan menjadi pembela bagi orang-orang yang mengamalkan ajarannya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada hari kiamat, Al-Quran akan datang sebagai syafaat, membela orang yang membacanya dan mengamalkannya. Orang yang rajin membaca Al-Quran, mempelajarinya, serta mengamalkan perintah dan larangannya akan mendapat syafaat ini. Selain itu, mereka yang menghafal Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain juga memiliki peluang besar untuk mendapat syafaat tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pada hari kiamat, Al-Quran akan berkata, "Ya Allah, beri dia syafaat," sehingga mereka yang dekat dengan Al-Quran akan mendapatkan kemudahan dan pertolongan pada hari perhitungan. Dalam Islam, kodam bismillah dipandang sebagai kekuatan spiritual yang melindungi seseorang. Orang yang dijaga oleh kodam bismillah dianggap mendapatkan perlindungan dari Allah melalui malaikat atau makhluk gaib yang menjaga mereka. Dengan sering membaca bismillah sebelum memulai sesuatu, mereka diyakini mendapatkan kekuatan spiritual yang luar biasa, baik untuk perlindungan fisik maupun mental. Orang ini akan merasa lebih tenang, seolah dilindungi dari mara bahaya, kesulitan, atau niat jahat orang lain. Keberanian, ketenangan, dan keyakinan mereka dalam menghadapi tantangan pun meningkat. Namun, semua ini dipahami sebagai karunia dan izin dari Allah, bukan dari kekuatan makhluk itu sendiri, dan harus tetap disertai dengan iman dan tawakal yang kuat. Berikut adalah surat pendek yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca, terutama dalam salat, karena keutamaannya. 1. Surat Al-Fatihah. Surat ini adalah pembuka Al-Quran, dan wajib dibaca dalam setiap rakaat salat. Disebut sebagai Ummul Kitab, induk Alkitab, karena membuat inti dari ajaran Islam, tauhid, ibadah, dan permohonan hidayah. 2. Surat Al-Ikhlas. Surat ini mengandung ajaran tauhid yang murni, yaitu tentang keesaan Allah. Membaca surat ini setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. 3. Surat Al-Falaq. Surat ini adalah bagian dari dua perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan yang diciptakan. 4. Surat An-Nas. Surat ini merupakan permohonan perlindungan dari godaan setan. 5. Surat Al-Kafirun. Surat ini menyatakan penolakan terhadap segala bentuk penyembahan selain Allah. Surat ini diajarkan oleh Rasulullah. Dalam Islam, sedekah subuh memiliki keutamaan luar biasa. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, adalah waktu yang sangat mustajab untuk bersedekah. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap subuh, malaikat mendoakan orang yang bersedekah, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah." Bukhari dan Muslim. Dengan memberikan sedekah di awal hari, kita memulai hari dengan keberkahan, membuka pintu rezeki, dan membersihkan hati dari sifat kikir. Sedekah subuh bukan hanya tentang materi, tetapi niat tulus dan keyakinan bahwa Allah akan mengganti kebaikan kita dengan pahala berlipat ganda, dunia dan akhirat. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk suci yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Tanda-tanda bahwa malaikat sedang mendoakan kita, di antaranya adalah ketika seseorang berada dalam kondisi tertentu yang disukai Allah. Salah satu ciri yang paling sering disebut adalah ketika seorang muslim sedang berzikir, berdoa, atau melakukan amal saleh seperti bersedekah, menuntut ilmu, atau menyambung silaturahmi. Contohnya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa malaikat mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu dan bersedekah. Mereka juga berdoa bagi orang-orang yang menunaikan salat di masjid atau yang berdoa di waktu-waktu mustajab. Selain itu, ketika seorang muslim menahan amarah atau memaafkan orang lain,
Ini juga merupakan kondisi di mana malaikat turun mendoakan kebaikan baginya. Dalam Islam, istighfar atau memohon ampunan kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah memiliki banyak khasiat dan manfaat dalam Islam. Pertama, istighfar adalah cara untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, mendekatkan diri kepada Allah, serta menunjukkan rasa rendah hati dan penyesalan. Dalam Al-Quran, Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa orang yang senantiasa beristighfar. Selain itu, istighfar juga membuka pintu rezeki, melapangkan hati, dan mendatangkan ketenangan jiwa. Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk memperbanyak istighfar setiap hari, agar selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Dalam Islam, sujud adalah salah satu momen paling mendalam dalam ibadah. Ketika seseorang bersujud, itu adalah posisi di mana dahi menyentuh tanah, sebuah simbol kepatuhan total kepada Allah. Sujud juga mengingatkan kita akan kerendahan hati, karena pada saat itu kita berada pada posisi yang paling rendah di hadapan Sang Pencipta. Rasulullah SAW pernah berkata, waktu terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Di saat inilah doa-doa kita memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Maka dengan sujud, kita tidak hanya menundukkan tubuh, tapi juga hati, memohon rahmat dan pengampunan dari Allah. Dalam Islam, mencari rezeki yang halal adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Seorang pria muslim yang ingin mendapatkan penghasilan 1 juta per hari harus bekerja keras, jujur, dan penuh tanggung jawab. Islam menekankan pentingnya usaha yang halal, seperti berdagang, bekerja dengan profesional, atau berbisnis, asalkan tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, penting bagi seorang muslim untuk selalu berdoa, bertawakal kepada Allah, dan bersedekah, karena keberkahan dalam rezeki datang dari Allah. Dengan niat yang baik, usaha keras, dan keyakinan, Allah akan melimpahkan rezekinya. Dalam Islam, cara membalas kejahatan tetangga harus didasarkan pada prinsip kasih sayang, kesabaran, dan keadilan. Allah memerintahkan umatnya untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 34, Allah berfirman, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Artinya, jika tetangga berbuat salah atau menyakiti kita, kita diajarkan untuk merespons dengan sabar dan berusaha memperbaiki hubungan, bukan dengan membalas dendam. Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dalam hadis, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi, sebagai muslim, kita dianjurkan untuk memaafkan, mendoakan kebaikan bagi mereka, dan terus menjaga akhlak yang baik, meskipun telah disakiti.